والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk di bab yang baru, bab majaa, babun majaa minat taghlid fi man abadallah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab beberapa dalil yang datang mengenai peringatan yang sangat keras, taghlid, peringatan yang sangat keras. Fiman abadallah, itu terhadap orang yang menyembah Allah tapi di sisi kuburan orang saleh. Jadi menyembah Allah Ta'ala bukan di masjid tapi di kuburan, di kuburannya orang saleh. Itu aja dapat ancaman. Fa kaifa idza abadahu, bagaimana kalau dia malah justru mengibadahi orang soleh tersebut. Mohon insyaallah ya. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala di kuburan saja, di kuburan atau di sisi kuburan orang soleh aja ada larangannya, ada ancamannya, ada peringatannya, apalagi kalau justru orang tersebut menyembah orang soleh tadi. Kita lihat fi sahih, di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang pernah dia lihat di Ethiopia, di tanah Habasyah Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, dan juga apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka-mereka itu apabila di tengah-tengah mereka ada yang mati, yaitu orang saleh atau seorang hamba yang saleh mati di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun di atas kuburannya suatu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka menggambar dengan gambar-gambar tersebut, gambar orang-orang saleh. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka-mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i jama'u baina fitnatain, maka mereka mengumpulkan antara dua fitnah, fitnatul qubur wa fitnati at-tamatsil. Fitnah kuburan dan fitnah at-tamatsil, itu gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung-patung. Naam. Walahuma, dan juga ada dalam sahihain, nah Bukhari Muslim maksudnya, anha dari Aisyah juga, qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhihi. Nah, tatkala telah diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrah khamisatan lahu ala wajhihi, tiba-tiba Rasulullah meletakkan semacam kain di wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha. Kemudian kalau sudah barakallahu fikum berkeinginan kuat untuk barakallahu fikum untuk bertemu atau ingin berjumpa, kashafaha. Rasulullah SAW membukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Rasulullah berkata dalam keadaan beliau seperti itu, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburahum qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruh. Ubraza qabruh. Ghaira annahu khusyiya an yuttakhadha masjida, akhrajah. Artinya yuhadziru ma sana'u, yaitu Rasulullah memperingatkan apa yang mereka perbuat. Kalau seandainya tidak khawatir atau bukan karena kekhawatiran, kalau seandainya dibangun kuburan di atas
khawatir kalau seandainya dibangun masjid atau kuburan tersebut, niscaya apa? Na'am barakallahu fikum, ubriza akan tampakkan kuburannya. Ghaira annahu khusyya an yattakhadha masjida. Tapi Rasulullah dikhawatirkan kalau seandainya justru apa? Kalau ditampakkan justru akan dijadikan masjid di atasnya. Jadi tidak tampakkan hingga saat ini ya. Nah, barakallahu fikum, karena kalau seandainya ditampakkan, dikhawatirkan akan orang-orang akan mencontoh perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin terdahulu. Akhirnya apa? Dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Wali Muslimin an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dengan 5, apakah 5 ini 5 hari atau 5 bulan atau yang semisalnya, nanti tentunya lihat syarahnya. Kemungkinan besar ya 5 hari sebelum beliau wafat. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau berkata, yaitu Rasulullah, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun fa innallaha ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Artinya sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah SWT, kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian menjadikan aku atau aku memilikinya apa khalil. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku khalila, seorang kekasih yang mendapatkan derajat kecintaan yang paling tinggi, yaitu khullah setelah mahabbah, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum 'an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Sungguh Rasulullah melarang dari perbuatan tersebut di akhir hidup beliau. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah. Kemudian Rasulullah melaknat dalam keadaan konteksnya itu adalah orang yang melakukannya, kena laknat. Rasulullah melaknat orang yang melakukannya. Wassalat 'indaha min dzalik, dan juga orang yang salat di sisi kuburan-kuburan tersebut. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid di situ. Wa huwa ma'na qaulihi wa qauliha, itu makna ucapan situ dalam hadis khusyya an yutakhad masjida. Itu ucapan Aisyah ummul mukminin dalam hadis tadi itu, karena dikhawatirkan akan dijadikan apa? Kalau kuburan itu tersebut ditampakkan, akan dikhawatirkan apa? Nanti akan dibangun di atasnya masjid. Fa inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Maka para sahabat dahulu mereka tidak membangun di sekeliling kuburannya masjid. Wa kullu mawdi'in qusidat salat fi, dan juga di setiap tempat yang diinginkan padanya salat situ enggak pernah. Faqad ittakhadha masjida. Wa kullu mawdi'in qusidat salat fi faqad ittakhadha masjida. Dikarenakan setiap tempat yang diinginkan padanya salat di situ, maka sungguh telah dijadikan masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusalla masjida. Bahkan setiap tempat yang orang itu salat di situ dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Telah jadikan untukku bumi ini semuanya masjid dan juga suci. Wali Ahmad, di dalam Musnad Ahmad bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Yaitu hari kiamat menjumpai mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidul qubura masajid, dan orang-orang yang mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rawahu Abu Hatim fi sahihih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam sahihnya. Kesimpulannya, bab yang kita baca ini bab yang sangat penting dan bagus sekali, karena kebanyakan orang-orang mengagungkan seperti ini. Awal mulanya cuman ditinggikan bangunan kuburan tersebut, kemudian dikasih atap, kemudian diperbagus, kemudian suatu ketika nanti diagungkan, minta di situ, bahkan ada yang tidur di situ, minta pesugihan atau yang macam-macam. Allahul musta'an. Nah, makanya di sini apa? Ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyembah Allah Ta'ala
tapi menyembahnya di sisi kuburan. Itu ada dapat ancaman, apalagi kalau malah justru menyembah orang saleh yang ada dalam kuburan tersebut atau menyembah kuburan tanpa parah juga. Allah musta'an. Adapun syarahnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.